Baik, Pak Laksana, terima kasih banyak. Bapak Ibu narasumber, terima kasih banyak. Juga pembahas Pak Dayang, Pak Kuncoro. Saya kira sangat lengkap pembicaraan kita, terutama topik baru tentang dokter gigi yang memang tadi dikatakan Pak Hananto juga risiko tinggi, betul sekali. Dan ternyata pertanyaan semuanya dari para dokter gigi. Tadi tanggung jawab Pak Seno nih bikin khusus dokter gigi nih. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mempertajam saja isu-isu yang penting di sini bahwa kita tahu sekian banyak dokter dan perawat yang sakit, bahkan ada yang meninggal, yang kita harus memutus mata rantai itu. Isu-isu yang ingin saya pertajam adalah yang pertama, sekedar warning, kehati-hatian. Banyak sekali sumbangan-sumbangan APD yang disumbangkan ke rumah sakit. Tetapi dari penawaran-penawaran yang ada, cukup banyak sumbangan-sumbangan itu yang tidak terregister, yang kita tidak tahu standarnya. Jadi jangan sampai kita menjadi bumerang, merasa seolah-olah sudah memakai APD, tapi dengan APD yang tidak standar, maka sebetulnya kita tidak terlindungi. Jadi mohon berhati-hati dalam menerima sumbangan, tetap kita menanyakan tentang spek dari APD itu, dikonsultasikan, dan kemudian syukur-syukur kalau bisa kita gunakan yang ada izin edar. Tapi kalau terpaksa tidak bisa, minimal memenuhi beberapa kriteria. Dari yang saya dapat dari Kemenkes, kriteria untuk APD itu antara lain adalah halo. Ya, silakan Pak, silakan. Halo. Ya, antara lain adalah bahwa materialnya harus non-woven, polipropilen, Dupont Tyvek, dan sifatnya daya proteksi cairan, anti debu, breathable, dan dilakukan uji standar. Nanti tentang APD ini akan kita pertajam lebih spesifik pada serial ketiga, di mana di situ kita akan membahas tentang berbagai hal APD dengan pembicara dari Farmalkes, dari pengusaha industri kesehatan, dan juga dari akademisi. Kemudian yang poin kedua adalah kalau mekanisme pelayanan kita masih seperti ini, semua rumah sakit dilibatkan untuk merawat, sudah pasti hampir 2.800 rumah sakit di Indonesia yang sebagian besar akan melakukan itu akan menjadi berat sekali dan kebutuhan tinggi. Sehingga salah satu konsep yang kita usulkan adalah bagaimana pola yang sekarang sudah dikembangkan di Jakarta, ada model rumah sakit darurat atlet ini, kemudian ada level keduanya mesti yang intensif. Inilah mestinya yang dibangun di setiap kota. Sehingga rumah sakit yang lain memang harus membangun IGD sebagai fungsi transit, fungsi triase. Dengan demikian betul-betul fokus perawatan itu ada di rumah sakit darurat tersebut, seberapapun dibentuannya. Dan pasien pun yang sakit non-COVID akan menjadi lebih aman. Ini salah satu yang kita usulkan. Kemudian juga tadi yang dikaitkan dengan rujukan, masih banyak yang tidak terujuk, bahkan ada yang sampai teriak-teriak pasien kritis dari dokter dari mana kalau nggak salah yang membuat di medsos teriak-teriak pasien kritis tidak ada rujukan. Yang ini semuanya sebetulnya perlu pembenahan dari sistem rujukan, terutama dari teman-teman di Dinkes, sehingga mapping dari kemampuan rumah sakit sampai linknya itu jalan. Kalau kita dulu punya sistem rujukan yang online, kenapa itu tidak dipakai khusus sementara ini untuk COVID misalnya? Itu beberapa hal, saya pikir banyak hal yang harus kita selesaikan, tapi sekali lagi menyadari waktu yang sangat sempit, dan saya yakin juga banyak teman-teman yang akan menanyakan, tetapi memang sedemikian complicated masalah ini. Untuk itu saya cukupkan, masukan-masukan tetap kita tunggu, baik melalui email maupun melalui WA, sehingga kita bisa melengkapi ini menjadi suatu rekomendasi bersama kepada pemerintah yang untuk tidak hanya dikerjakan pemerintah, tapi juga menjadi kewajiban kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Laksono yang sudah mewakili moderator yang mestinya Pak Rahmat Sentika, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang setelah mengikuti acara ini sampai lanjut, dan kita ikuti berikutnya pada hari Kamis tanggal 2 April jam 13 juga dengan topik prediksi dan skenario plan dalam menghadapi COVID-19, dengan pembicara ada Prof. Askobat, ada wakil dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi, juga ada akademisi.
Terima kasih. Selamat sore. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.